Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali datang di hadapan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyerahkan keberadaan kita sepanjang hari ini. Biar hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan penjagaan pemeliharaan Tuhan menyertai sepanjang hari ini kehidupan kita. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tempat perlindungan kami. Mari sama-sama naikkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Yes, amin Tuhan. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, amin. Aku tak akan goyah, takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan katakan lebih sungguh lagi. Sejauh langit,
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, amin, sukacitaku. Mari katakan bersama, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, amin, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, amin. Yes, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersyukur. Allah kekuatan kami, sumber pengharapan kami, haleluya, pertolongan hidup kami, tempat persembunyian kami, haleluya, oh haleluya, kan Allah kami tenang, ada kekuatan baru di hadapan-Mu Tuhan, haleluya, di hadirat-Mu Tuhan, kami dibaharui, haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu, haleluya, ditinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami naikkan syukur kami Tuhan, pujian kami, pujian bagi Allah, syukur hanya bagi-Mu, Allah penjunan kami, pemilik hidup kami, haleluya, gunung batu kami, pertolongan kami, haleluya. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, sebab hanya daripada-Mu lah datang pertolongan kami. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan waktu sejenak untuk kita bersama-sama menaikkan doa-doa pribadi di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada pergumulan pribadi yang ingin dibawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau datang bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sumber pertolongan bagi hidup kami. Amin. Engkau melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Amin. Amin, amin. Amin. Setiap pergumulan mereka, amin. Doa-doa pribadi mereka, amin. Yes, amin Tuhan. Sumber jawaban kami, amin. Amin, pertolongan kami Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Amin, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, amin. Terima kasih, Roh Kudus yang menolong setiap umat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Sangat baik, teramat baik buat hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau selalu puji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Amin. baik. Amin. Yesus, Namamu indah, namamu berkuasa di bumi dan di surga. Yesus, Amin. ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus Engkau melawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah sebentar kebenaran firman memerdekakan hidup kami, memberkati kami.
Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama kebenaran di pagi hari ini, yaitu tentang tidak punya keinginan. Maksudnya bagaimana? Manusia kan diciptakan selalu memiliki keinginan. Jadi kalau kita tidak boleh punya keinginan, maksudnya bagaimana? Sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan di pagi hari, doa pagi GMM Tuhan. Biarlah program ini boleh memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, kami hanya berserah kepada Tuhan, kami lakukan bagian kami. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara soal tidak punya keinginan. Sebenarnya manusia itu tidak mungkin tidak punya keinginan. Karena memang diciptakan memiliki keinginan, kehendak bebas. Ya. Nah, tetapi kita perlu belajar bagaimana kita menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Belajar kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan Yesus. Peristiwa di Taman Getsemani itu sangat jelas bagaimana kita harus menggunakan kehendak kita atau keinginan kita itu. Ya. Lukas pasal 22 ayat 42. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 42, saudara. Saya bacakan ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini padahal Tuhan Yesus, loh, saudara, anak tunggal Bapa yang sedang mengosongkan diri menjadi manusia. Ia memiliki keinginan juga, tetapi keinginan atau kehendaknya itu, kalau kita baca, sebenarnya ambillah cawan ini daripadaku. Tapi itu pun dengan kalimat kalau engkau mau. Jadi bukan keinginan Tuhan Yesus juga. Semua diserahkan kepada Bapaknya. Yaitu, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mestinya kehendak kita juga sama keinginan kita. Hasrat kita, nafsu kita harusnya kita tidak punya lagi secara pribadi. Artinya keinginan kita itu cuma satu, yaitu melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Mestinya begitu. 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, minum, itu kan hasrat juga itu, keinginan. Atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jelas. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, Alkitab kita itu sangat jelas pesannya. Cuma banyak orang tidak mengerti karena memang tidak mau mengerti, tidak mau belajar. Kita sudah berikan online Bible study, khotbah macam-macam, tapi banyak orang nggak mau belajar. Aneh ya. Di dunia ini agak aneh memang, saudara. Kalau disuruh mendengarkan para motivator yang digaji mahal sekali, bayar pun mau. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, malas. Ini sama dengan Esau sebenarnya. Menganggap enteng karunia sulung roh. Kalau dulu hak kesulungan, sekarang karunia sulung roh. Kita semua diberi karunia sulung roh. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Kan begitu. Nah, Tuhan sendiri berserah kepada Bapaknya. Artinya keinginan pribadinya dibuang. Semuanya adalah keinginan Bapa. Sama dengan hari ini kita. Keinginan pribadinya dibuang saja. Diganti keinginan Tuhan Yesus. Kalau sudah diganti, barulah hidupku bukanlah aku sendiri lagi,
tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Kalau kita tidak punya keinginan pribadi, tapi masih punya keinginan pasti, tapi keinginannya bukan keinginan kepentingan pribadi. Tapi segala keinginan yang kita miliki adalah melakukan kehendaknya. Itu sebenarnya. Nah, makanya orang yang banyak keinginan, saudara, gampang jatuh dalam dosa. Sebab iblis, roh-roh jahat atau setan, itu tahu kelemahan setiap manusia. Makin banyak keinginannya, makin gampang ia jatuh ke dalam dosa, terpeleset. Tapi makin seseorang tidak punya keinginan, si iblis tidak bisa menggoda apapun. Ya, si iblis itu menggodakan dalam hal itu saja, saudara. Ya, soal wanita, perselingkuhan, soal kekuasaan. Makanya terjadi perebutan kekuasaan kan, menghalalkan segala cara. Apalagi wanita atau selingkuhan, kemudian kekuasaan, harta. Ya, jadi kalau orang punya keinginan menumpuk harta, tapi untuk dirinya sendiri, lah itu dia sedang mengarahkan dirinya kepada kebinasaan. Ya, nah, apalagi kekuasaan, harta, wanita, tahta, dan lain-lain. Pokoknya semua keinginan manusia yang menyimpang, yang tidak sesuai kehendak Bapa, itu cepat-cepat harus dibuang. Jangan punya keinginan seperti itu, sama sekali. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Nggak boleh punya keinginan yang selain keinginan Bapa, selain kehendak Tuhan. Tidak boleh. Ya, itulah rahasia keselamatan sebenarnya. Keinginan yang disalibkan itu akan menghasilkan keselamatan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi nggak gampang. Ikut Tuhan pun tidak gampang, saudara. Yang pertama menyangkal diri. Menyangkal diri itu melepaskan manusia lama kita. Kita itu manusia baru. Ya. Yang kedua, menyangkal diri, memikul salib. Yang kedua, memikul salib harus mau memikul beban selama kita hidup ini. Beban menolong orang lain. Beban menjadi berkat. Beban untuk mematikan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Ya. Beban mesti ditangani dengan benar. Tidak boleh punya keinginan sendiri. Keinginan kita hanyalah melakukan kehendak Bapa. Itu, saudara. Ya. Oleh sebab itu, mari kita di pagi hari ini benar-benar mematikan keinginan kita. Harus sinkron, harus menyelaraskan diri keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati. Ajari kami Tuhan untuk tidak memiliki keinginan diri sendiri yang menyimpang, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur untuk program doa pagi, untuk gereja mula-mula GMM, juga untuk seluruh komunitas. Terima kasih. Ajari kami terus di sisa umur hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.